Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6 yang Pak Guru sayangi, yang tentunya kalian tetap bersama keluarga di rumah, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah, amin. Dan mari kita mulai pembelajaran akidah akhlak pada hari ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, dengan harapan mudah-mudahan pembelajaran akidah akhlak pada hari ini bersama ridha Allah, amin. Pertemuan untuk bab 3 ini kita akan membahas tentang kisah teladan Nabi Ayub dan Nabi Adam alaihissalam. Sebelumnya kita sudah membahas tentang kalimat thayyibah, istighfar, dan juga kita sudah membahas di bab 2 yaitu Asmaul Husna. Asmaul Husna, sifat-sifat Allah yang terangkum dalam Asmaul Husna yang kita pelajari yaitu kemarin. Yang pertama adalah Allah yang bersifat Al-Halim, kemudian Allah yang bersifat As-Sabur, Allah yang bersifat Al-Afu, dan Allah yang bersifat Al-Ghafur. Kita sudah belajar, dan untuk bab 3 ini pada hari ini kita akan membahas kisah teladan yaitu Nabi Ayub alaihissalam. Nah, anak-anakku yang Pak Guru sayangi, adapun tujuan pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang kisah teladan Nabi Ayub, yaitu Pak Guru berharap dengan pembelajaran hari ini kalian dapat mengambil hikmah, menjadikan teladan yaitu Nabi Ayub dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Nabi Ayub itu dikenal dengan Nabi yang sabar menghadapi cobaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi beberapa minggu yang lalu kita sudah membahas tentang sabar, bahwa sabar itu ada 3. Yang pertama adalah sabar dalam menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ujian dari Allah, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Ayub yang akan kita bahas pada hari ini. Dan sabar yang kedua yaitu sabar dalam melaksanakan ketaatan, sebagaimana sabarnya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diperintah oleh Allah untuk menyembelih putranya sendiri yang bernama Ismail. Kemudian sabar yang ketiga, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, sebagaimana sabarnya Nabi Yusuf alaihissalam yang digoda oleh Zulaikha untuk berbuat yang tidak baik, untuk berbuat maksiat. Akan tetapi Nabi Yusuf memiliki sifat yang sabar dalam meninggalkan kemaksiatan sehingga bebas dari perbuatan yang tidak baik. Nah, anak-anakku, untuk pembelajaran hari ini kita akan bahas tentang Nabi Ayub. Jadi Nabi Ayub itu terkenal Nabi yang paling kaya. Kaya Nabi Ayub. Dari saking kayanya sehingga tidak tahu seberapa banyak kekayaannya. Dan kekayaan yang dimilikinya itu tidak membuat Nabi Ayub itu sombong. Ya. Kadang kalau kita kaya seenaknya, ya, tanpa peduli, nyuruh orang pakai kanan kiri, bahkan kakinya yang diangkat untuk menyuruh orang lain. Jadi sombong yang ada. Tapi Nabi Ayub itu tidak sombong, walaupun kaya tidak sombong. Ya, kalau kaya sombong mendingan, kaya pinter mending. Ya, sudah nggak kaya miskin kemudian nggak pinter, sombong itu lebih parah. Jadi yang kaya aja nggak boleh sombong, apalagi yang nggak kaya masih sombong. Itu ya yang Pak Guru harapkan jangan sampai itu terjadi kepada kalian. Jadi Nabi Ayub itu orangnya kaya, dan kekayaannya tidak dibawa kesombongan, bahkan kekayaannya digunakan untuk membantu orang lain. Ya, memberi makan kepada orang lain. Ketika ada pengemis datang, sering membantu janda-janda tua, anak yatim piatu, fakir miskin dibantu. Dan tidak lupa berdoa kepada Allah, selalu bertafakkur kepada Allah, berzikir kepada Allah. Ya, tidak lupa bersyukur kepada Allah, bersyukur dengan alhamdulillah dengan zikirnya, bersyukur juga dengan menginfakkan hartanya di jalan Allah, mensedekahkan hartanya kepada yang berhak untuk mendapatkannya. Itu sikap Nabi Ayub. Kemudian itu mendapatkan protes. Ya, mendapatkan protes dari iblis. Apa protesnya? Apa setelah iblis itu menggoda Nabi Ayub? Enggak mempan, percuma. Ya,
Nabi Ayub nggak bisa digoda oleh setan. Akhirnya diprotes. Protesan setan begini. Iblis itu begini protesannya. Ya maklumlah Ayub itu rajin ibadah, nggak pernah lepas ibadah kepada Allah. Ya karena nggak mikirkan uang, hartanya banyak, apa yang dipikir. Nah akhirnya oleh Allah diuji. Apa hartanya habis, hilang hartanya, bangkrut dan sebagainya. Ya. Setelah hartanya habis, miskin, apa yang terjadi? Nabi Ayub tetap beribadah kepada Allah, tetap tidak pernah hingkang dari Allah, tidak pernah lepas dari zikirnya, tetap beriman kepada Allah, semakin beribadah, semakin rajin beribadah kepada Allah. Ketika digoda oleh iblis, nggak mampan iblis, sudah nggak mampan iblis menggoda Nabi Ayub. Jadi Nabi Ayub itu ketika kaya digoda oleh iblis nggak mampan, dan ketika miskin juga digoda oleh setan, oleh iblis juga nggak mampan Nabi Ayub. Itulah kehebatan Nabi. Diuji dengan kesabaran, diuji dengan kekayaan, bil khairi, tetap Nabi Ayub tidak berubah sikapnya, tetap beriman kepada Allah, dan diuji dengan bisyarri, dengan musibah juga tidak berpindah hati, ya, tetap beriman kepada Allah. Kemudian kata iblis diprotes lagi, ya cuman ujiannya sekedar hilang hartanya, coba ujian yang lain. Akhirnya diberi ujian oleh Allah lebih parah lagi, sakit batu, pilek dan sebagainya sudah. Kemudian terakhir yang paling berat adalah sakit borok-borok. Borok-borok itu luka, ya, busuk, sehingga dimakan ulat. Dan bahkan ada guru-guru dulu itu, Pak Guru, diceritakan oleh guru dulu ketika mau sholat ditaruh dulu cacingnya, ulatnya di piring, taruh dulu ulat, nah mau sholat. Setelah sholat ditaruh lagi di badannya, ayo makan ini ulat, ini makan, ya suruh makan, karena engkau dilahirkan, diciptakan oleh Allah untuk makan daging saya, ayo makan. Ditaruh lagi, mau sholat ditaruh lagi di piring, setelah selesai sholat diambil lagi, taruh lagi ke dagingnya. Itu kesabaran yang dimiliki oleh Nabi Ayub. Ketika diuji dengan penyakit, nggak pernah hengkang dari Allah, tetap beriman kepada Allah, semakin dekat dengan Allah. Diuji seperti itu, tetap beriman. Dan bahkan iblis pun menggoda, karena ujian bertubi-tubi, iblis menggoda, tapi tidak sedikit pun berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak sedikit pun Nabi Ayub itu berpaling dari Allah, walaupun diuji dengan berbagai macam ujian dan digoda oleh iblis dengan berbagai godaan. Iblis tidak mampu. Akhirnya alhamdulillah, ya, yang namanya Nabi Ayub itu ada istrinya yang selalu setia mendampinginya, sehingga dengan penyakit yang borok-borok itu loh, sehingga bahkan di dalam sejarah itu diusir sampai Nabi Ayub, sampai keluar dari daerahnya karena bau, takut menular dan sebagainya. Ketika Nabi Ayub digoda oleh setan tidak mempan, akhirnya setan dan iblis itu menggoda istrinya, untuk meninggalkan Nabi Ayub. Akhirnya istrinya pun meninggalkan Nabi Ayub, tapi dengan kesabarannya, ditinggal anaknya, meninggal dunia anaknya Nabi Ayub, hartanya ditinggal, diberi penyakit, bahkan istrinya yang merawatnya juga meninggalkan Nabi Ayub. Nabi Ayub tetap sabar, ya, tetap hatinya tidak pernah berpaling terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun diuji seperti itu, digoda oleh setan, tetap hatinya terpaut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Ayub. Akan tetapi ujian, berbagai ujian, dua ujian itu bil khairi, selamat, berhasil, dan juga bisyarri, dengan ujian berupa musibah juga berhasil. Oleh karena itu, ini yang akan jadikan contoh bagi kalian. Ketika diuji dengan kesenangan oleh Allah, diberi hadiah, tidak boleh sombong. Ketika kalian diberi harta oleh Allah, nggak boleh sombong. Bagaimana harta yang kita miliki kita infakkan kepada orang lain, kita gunakan di jalan Allah, karena itu akan kembali kepada kita di akhirat nanti.
Jadi kalau harta yang kita miliki kita gunakan berfoya-foya, maka di akhirat itu tidak akan kembali kepada kita. Tapi kalau harta yang kita miliki diberikan kepada orang, disumbangkan kepada orang, fakir miskin, anak yatim, janda-janda tua, diberikan harta yang kita miliki, insya Allah itu akan menjadi tabungan bagi kita, investasi bagi kita, ya, untuk akan dikembalikan oleh Allah ketika kita berada di akhirat nanti. Tuh, makanya jangan pelit. Itu kalau diuji dengan kebaikan, bil khairi. Ketika kita diuji dengan bisyarri, diuji dengan musibah, seperti Nabi Ayub diuji dengan musibah, hartanya hilang, hangus semuanya, diambil oleh Allah, anaknya juga meninggal dunia, dan diberi penyakit bermacam-macam penyakit, sampai penyakit yang luar biasa, kemudian ditinggal oleh istrinya yang merawatnya. Itu ujian, tapi Nabi Ayub tetap tabah dan sabar menghadapi itu semuanya. Ini yang harus menjadi pelajaran bagi kita sebagai umat baginda Kanjeng Nabi Muhammad, bagaimana kita harus belajar sikap dari para nabi-nabi sebelumnya yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ada ceritanya Nabi Yusuf, ada ceritanya Nabi Adam, ada ceritanya Nabi Ayub yang kita bahas. Nah, anak-anakku, minggu depan ini di sini ada beberapa ayat Al-Quran tentang Nabi Ayub, dan minggu depan kita akan bahas itu, ya, ayat Al-Quran yang menyatakan sejarah sampai baginda Nabi Nabi Ayub ini sembuh dari penyakitnya. Di dalam Al-Quran itu ada surat As-Sad, ya, Al-Anbiya, dan surat As-Sad ayat 41, Al-Anbiya ayat 83, kemudian surat Sad ayat 42 itu dijelaskan. Dan minggu depan kita akan bahas, dan minggu depan juga kita akan bahas tentang hikmah dari kisah ketabahan Nabi Ayub yang diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini dulu pembelajaran pada hari ini, anak-anakku kelas 6 yang Pak Guru sayangi. Dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari, kisah dari Nabi Ayub ini akan menjadi teladan bagi kita, sehingga kita selalu siap menghadapi ujian Allah, ujian bil khairi atau bisyarri, ujian dengan kebaikan, dengan nikmat, atau ujian dengan musibah. Tetap kita memiliki hati yang lapang, tetap beriman kepada Allah, tidak sedikit pun berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya banyak hikmahnya. Amin. Dari Pak Guru akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.